Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadila Tahir Siregar dari Politeknik Negeri Medan, kelas Akuntansi Keuangan Publik 1A dengan mata kuliah Pengantar Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi yang sama tentang adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Di sini saya akan membahas soal S3 5A. Firdaus Company adalah perusahaan jasa editorial kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh Ferry Firdaus. Pada tanggal 31 Agustus 2016, akhir tahun berjalan, petugas akuntansi Firdaus Company menyiapkan neraca saldo disesuaikan ditunjukkan sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menunjukkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Dan soal yang diminta adalah sebagai berikut. A. Asuransi belum terpakai pada tanggal 31 Agustus sebesar 6 juta. Di sini insurance expense di debit sebesar 1.200.000 rupiah. Prepaid insurance sebesar 1.200.000 di kredit. Nah, penjelasannya, saldo awal asuransi dibayar di muka pada neraca saldo sebelum disesuaikan sebesar 7.200.000 rupiah. Setelah disesuaikan, asuransi yang belum terpakai sebesar 6 juta. Maka dapat diketahui bahwa beban asuransi dan asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000. Untuk mencari tahu jumlah 1.200.000-nya dari mana? Nah, saldo awal asuransi kan awalnya kan 7.200.000 dan asuransi belum terpakai sebesar 6 juta rupiah. Tinggal kita kurangkan saja 7.200.000 dikurang 6 juta dan hasilnya 1.200.000. B. Perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Agustus sebesar 480.000 rupiah. Di tabel supplies expense sebesar 1.500.000 di debit dan supplies sebesar 1.500.000 di kredit. Penjelasannya, saldo awal perlengkapan di neraca saldo belum disesuaikan sebesar 1.980.000. Setelah disesuaikan, diketahui bahwa perlengkapan yang tersisa sebesar 480.000. Maka, beban perlengkapan pada tahun tersebut sebesar 1.980.000 dikurang 480.000 dan mendapatkan hasilnya sebesar 1.500.000 rupiah. C. Penyusutan gedung untuk tahun ini sebesar 7.500.000 rupiah. Di tabel depreciation expense building sebesar 7.500.000 rupiah di debit dan akumulasi depreciation building sebesar 7.500.000 rupiah. Penjelasannya, setiap aset tetap pasti mengalami penyusutan. Di atas sesuai tertera nilai penyusutan yang akan dicatat di jurnal penyesuaian. Akun yang berpengaruh adalah beban bertambah di debit dan akumulasi berkurang di kredit sebesar 7.500.000 rupiah. D. Penyusutan peralatan untuk tahun ini sebesar 4.150.000 rupiah. Penjelasannya, setiap aset tetap pasti mengalami penyusutan. Di atas sudah tertera nilai penyusutan yang akan kita catat di jurnal penyesuaian. Akun berpengaruh adalah beban bertambah di debit dan akumulasi berkurang di kredit sebesar 4.150.000 rupiah. E. Sewa diterima di muka pada tanggal 31 Agustus sebesar 1.550.000 rupiah. Penjelasannya, saldo awal sewa diterima di muka pada neraca saldo belum disesuaikan sebesar 6.750.000 rupiah. Setelah disesuaikan, diketahui bahwa sewa yang telah dilakukan sebesar 5.200.000 rupiah, sehingga hal itu akan menjadi pendapatan sewa. Untuk penjumlahannya masih sama dengan
yang sebelum-sebelumnya. F. Gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Agustus sebesar Rp3.200.000. Penjelasannya, upah dan gaji yang masih harus dibayar termasuk ke dalam utang. Maka dari itu, kita harus mencatat ke dalam jurnal penyesuaian agar dapat disesuaikan. Akun yang berpengaruh pada transaksi tersebut adalah beban dan utang senilai Rp3.200.000 dicatat di jurnal penyesuaian. G. Pendapatan jasa yang belum ditagih pada tanggal 31 Agustus sebesar Rp11.330.000. Penjelasannya, pendapatan jasa yang belum ditagih artinya seseorang memiliki piutang pada kita yang seharusnya menjadi pendapatan untuk kita. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah piutang usaha bertambah di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar Rp11.300.000. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian yang sudah disesuaikan dari hasil-hasil yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Totalnya di debit mendapatkan hasil Rp34.080.000 dan di kredit mendapatkan total Rp34.080.000 dan mendapatkan hasil yang sama. Itu artinya jurnal penyesuaiannya balance. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.